Oke bro, kali ini tuh ada jam Omega. Nah, pada backcase-nya atau tutupnya ini tuh, tutup belakangnya itu hilang saat terjatuh, itu hilang. Kacanya udah tak perbaiki semua, namun tutupnya hilang, nggak ketemu. Nah, lalu tak coba-coba kok gini, karena dia memang pesan jam itu sangat berarti bagi dia. Nah, gitu. Kembali lagi ke positioning saya adalah jam tangan nostalgia. Jadi tak kasih tutup ini kok bisa, namun kalau tak kasih ini tuh mempengaruhi harga guys. Soalnya brandnya sudah mendarah daging di image-nya customer bahwa brand ini adalah barang murah gitu. Lalu namun satu-satunya tutup yang pas itu yang ini saja gitu. Dicarikan di mana-mana nggak ada. Lalu aku bilang asal harganya cocok di tenaga ahli sebelah bisa gitu, enak sebenarnya. Saya mintanya 200 dikasih 250, jadi 500.000 itu untuk dua tutup ini, untuk pengerjaan dua tutup ini gitu. Pokoknya semua di tenaga ahli sebelah bisa itu bisa saja gitu, yang penting harganya cocok gitu. Oke, langsung saja kita proses pengerjaan. Nah, teman-teman ini saya harapkan gitu ya, harus bisa gitu. Saya harapkan pada teman-teman juga bisa seperti saya ini. Yang penting kita maju dulu, istilah nggak bisa itu urusan belakang gitu. Jangan ragu-ragu, wah ini nggak cocok buat kesehatan mata ini guys. Langsung kita kerjakan aja guys, gitu. Kita akan membuat tutup ini menjadi tutup Omega gitu. Brand itu mempengaruhi. Kalau teman-teman memakai jam tangan meskipun KW pakai yang branded aja gitu. Dan itu tergantung, meskipun Anda pakai barang 5 juta 10 juta, kalau misalkan yang pakai itu apa ya, prestisnya di bawah standar ya tetap di bawah standar. Tapi kalau yang pakai meskipun barang 10.000, kalau yang pakai orangnya presiden pasti dikira harga 10 juta atau ke atasnya. Nah itu tergantung siapa yang memakai gitu. Oke, langsung kita kerjakan saja guys ya, gitu. Standar harga jam tangan tuh 100 tuh udah, pokoknya jangan di bawah itu. Kadang 100 sekarang jelek harganya, apa itu kualitasnya. Saya apa sih, saya terbuat dari seng gitu. Nah ini aku sudah tak, ini lumayan lah, kita akan merubah gitu brandnya itu menjadi Omega karena tutupnya hilang gitu. Nah, di tenaga ahli sudah bisa, pokoknya semua bisa asal harganya cocok gitu. Kalau nggak cocok ya nggak bisa, akunya yang nggak bisa ngerjain gitu. Nah, kita hilangkan dulu brand ini. Ini cara memakai cara elektronik ya. Untuk cara manualnya kita bisa menggunakan ambil kalau yang masih modal-modal kecil gitu. Atau bagi pemula, karena ambil itu kan di toko-toko bangunan juga ada. Ingat, cara menggosoknya sudah saya ajarkan, teman-teman bisa playback kembali, itu jangan sampai salah, itu diperhatikan. Nah ini sudah hilang. Ini ada apa itu finishingnya, nggak asal ngawur. Ada teknik finishingnya. Nah ini udah hilang. Ini lagi. Pokoknya di tenaga ahli sebuah bisa itu bisa gitu. Yang penting harganya cocok gitu. Teman-teman beli harga 100.000, mintanya kayak harga 1 juta. Jadi itu secara matematika ekonomi ya, matematika dulu. Karena kita berhubungan dengan logika, kembali lagi ke logika. Sudah tak singgung bolak-balik. Kita di sini berhubungan dengan logika atau matematika itu adalah ilmu pasti, gitu. Bukan ilmu hayalan itu nggak ada di matematika, fisika itu nggak ada. Ini logika, kembali lagi ke logika ya, logika. Pasti ini, jika keinginan lebih besar daripada harga gitu, harga murah jalur keinginannya itu lebih besar ya, makanya terjadi apa, kekecewaan gitu. Kalau misalkan keinginannya nggak muluk-muluk gitu,
harganya murah, bisa jadi itu bisa balance atau bahkan lebih puas. Tingkat kepuasannya itu secara hukum ekonomi itu seperti itu. Kalau di sini ada buku tak buat rumusnya, tapi nggak usah. Dengan ucapan saya teman-teman semoga bisa memahami. Kalau nggak bisa memahami ya kenalin saya. Kalau sudah kenal saya berarti ya aku ngomong gitu sudah paham. Kenalin dulu pematerinya ini. Orangnya ya nggak ganteng, jelek ya gitu. Nah, biar jelek tapi bermanfaat gitu guys. Jelek gak ada gunanya ya ngapain gitu. Oke, setelah proses seperti ini guys, gitu. Ini sudah lumayan sebenarnya, tapi pada kasus-kasus penjualan seperti ini sudah banyak saya temui gitu. Itu tidak di finishing. Dia mungkin mempraktekkan ilmu saya itu belum sampai sini. Nah, ini sekarang tak kasih tahu caranya. Finishingnya bagaimana? Finishingnya supaya halus. Kita menggunakan kawat ini. Sikat kawat. Sikat kawat fungsinya untuk finishing. Kembali lagi pada mekanisme sikat kawat ini adalah untuk melembutkan, sifatnya halus gitu. Barang yang halus cocoknya di luar. Kalau yang kasar-kasar cocoknya untuk pembentukan. Kalau misalnya teman-teman digenjot, disuruh mendaki, disuruh renang, lah itu pembentukan, itu kasar itu. Kalau secara militer itu kasar. Namun secara gerak menggunakan kecantikan dia serba halus. Ya, itu untuk finishing, luarnya harus, dalamnya dibentuk dengan kasar tadi. Tergantung pembentukannya. Pembawaannya halus, kelemak sehingga lembek gitu. Kalau saya orang pantai itu mayoritas kasar karena nenek moyangnya itu dulunya itu, woi kalau ngomong itu gitu, woi kalau nggak nggak keras tuh nggak kedengeran. Nah finishnya seperti ini aja guys, gampang gitu, nggak ada yang rumit gitu. Jangan dibuat rumit dong gitu. Nah tuh yang mungkin itu aku sering lihat teman-teman yang memakai model teknik seperti saya yang sudah saya ajarkan tuh dulu. Oh ini prosesnya itu seperti ilmunya saya ini. Pasti nonton di saya itu. Yang satu itu kan udah dilihat ribuan ya. Terutama tukang jam mungkin. Ya nggak apa-apa, aku ikhlas ya gitu. Ilmu akan hidup terus abadi, namun orangnya ini nggak dikenal. Wah itu yang nggak enak. Aku ingin dikenal juga tuh guys gitu. Biar tahu kalau aku pernah hidup ya gitu. Ya nggak apa-apa, nggak kenal saya nggak juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman enak lah gitu, bermanfaat dengan materi-materi saya. Nah seperti ini aja guys. Oke udah, ini udah jadi guys ya, seperti ini gitu. Ini enak kan. Ini nanti tak finishing lagi ya, contohnya kayak gitu. Ini cuma sebatas cuplikan, contohnya kayak tadi itu. Oke, lalu kita akan membuat emblem atau tulisan Omega pada plat besi gitu. Jadi aku bisa menggunakan, ada banyak teknik, ada teknik cetak, teknik etsa. Teknik etsa itu nanti kita menggunakan listrik ya gitu, itu bisa timbul. Namun di sini aku lebih profesional, lebih klasik, karena jamnya klasik aku menggunakan teknik cetak saja. Teknik ketok juga bisa, teknik ukir ya, itu sama, itu untuk jam-jam klasik. Teknik etsa itu biasa untuk tulisan timbul pada plat itu. Nantilah kapan-kapan prakteknya. Teman-teman kalau nggak sempat di sini bisa teknik etsa gitu, googling saja gitu. Enak. Jadi aku tidak harus nonton konten saya, nggak apa-apa, konten orang lain juga nggak apa-apa gitu. Karena ilmu pengetahuan itu bervariasi, semua saling terkait, saling terhubung. Oke, sebentar kita akan membuat teknik cetaknya dulu. Aku sambil berpikir dulu gitu.
Nah, jadi seperti ini guys. Ini sudah menjadi Omega Swiss 1948. Nah, ini. Untuk teknik pengetukannya ini nggak perlu jelas-jelas karena apa? Secara logis kalau jam tua kok ketukannya masih dalam semua itu berarti baru diketok. Nah, jadi untuk mengetoknya seperti ini. Santai-santai saja, remang-remang saja, samar-samar saja. Nah, gitu. Itu lebih saya, namun kalau realitanya alat ketok saya jelek, jadi nggak bisa tembus dalam gitu. Realitanya seperti itu. Oke lah, seperti ini sudah cukup ya guys ya. Itu jam-jam tua, nah itu sudah cukup, jadi nggak perlu dalam-dalam. Oke, nantikan teknik-teknik saya tentunya di teknik servis jam tangan ya guys. Nanti banyak teknik lain selain jam tangan itu.